Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Ilyas. Hari ini kita akan membahas materi mengenai industri karet. Ya, sebelumnya kita akan mengenal karet terlebih dahulu. Karet itu berasal dari sebuah tanaman, yaitu tanaman karet. Ya, pertamanya itu berasal dari negara Brazil. Nah, tanaman ini merupakan sumber utama bahan tanaman karet alam dunia. Nah, saat ini Asia menjadi sumber karet alami. Awal mulanya karet hanya hidup di Amerika Selatan. Nah, namun sekarang sudah berhasil dikembangkan di Asia Tenggara. Nah, saat ini negara-negara Asia menghasilkan 93% produksi karet alam. Yang terbesar itu ada negara Thailand, diikuti Indonesia dan juga Malaysia. Jadi kita harus turut berbangga karena negara Indonesia itu adalah salah satu industri tanaman karet terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Nah, untuk karet sendiri itu nantinya dibagi menjadi dua, yaitu karet alam dan juga karet sintetis. Ya, nah ini perbedaan dari karet alam dengan karet sintetis. Kalau karet alam dia itu memiliki daya elastisitas. Kalau karet alam itu memiliki plastisasi yang baik sehingga pengolahannya mudah, mempunyai daya aus yang tinggi, tidak mudah panas, dan juga memiliki daya tahan tinggi terhadap keretakan. Nah, untuk yang karet sintetis itu tahan terhadap berbagai zat kimia, harga cenderung bisa dipertahankan supaya tetap stabil. Jadi untuk harga dari karet sintetis ini harganya lebih mudah diatur. Nah, untuk pengiriman atau suplai karet sintetis jarang mengalami kesulitan yang sulit diharapkan dari pengiriman atau suplai karet alam. Nah, untuk komposisi kimianya karet alam itu sekian. Jadi karet keringnya 25-40%, airnya 60-70%, protein dan nitrogennya 1-1,5%, dan lain-lain. Nah, untuk pH-nya itu berkisaran antara 6,7 sampai 7,5. Nah, ini adalah skema proses pengolahan karet mentah dari yang mentah ke yang alami. Jadi berawal dari nomor 1 sini, dari karet mentah, terus dijadikan latex, terus diencerkan, terus setelah diencerkan terus dibekukan, setelah dibekukan digiling, terus diasap, terus dipilah mana yang baik, akhirnya jadi bahan baku karet alam. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, untuk proses pengolahan karet mentah itu yang pertama adalah penerimaan lateks kebun. Jadi karet yang berasal dari tanaman diambil seperti ini. Nanti kita ada video di akhir. Nanti kita lihat bersama. Ya, tahap awal dalam pengolahan karet ini adalah penerimaan lateks kebun dari pohon karet yang telah disadap. Nah, diambil karetnya. Lateks pada mangkuk sadap dikumpulkan dalam suatu tempat kemudian disaring untuk memisahkan kotoran serta bagian lateks yang telah mengalami prakoagulasi. Nah, terus setelah itu pengenceran. Tujuannya adalah untuk memudahkan penyaringan kotoran serta menyeragamkan kadar karet kering sehingga cara pengolahan dan mutunya dapat dijaga tetap dengan penambahan air pada pH antara 5,8 sampai 8. Jadi kita harus mempertahankan pH-nya itu sekitaran sekian. Setelah itu pembekuan. Nah, untuk pembekuan ini itu di bak koagulasi dengan menambahkan zat koagulan yang bersifat asam. Nah, pada umumnya digunakan larutan asam format ya atau asam asetat atau cuka dengan konsentrasi 1-2% ke dalam lateks dengan dosis 4 mili per kilogram karet kering. Nah, terus diadakan pengadukan dilakukan dengan 6-10 kali maju mundur secara perlahan untuk mencegah terbentuknya gelembung udara yang dapat mempengaruhi mutu karet sendiri. Jadi nanti diaduk, dibekukan
agar tidak ada gelembung di karet itu. Setelah itu, setelah dia beku, terus dia itu digiling. Nah, penggilingan ini dilakukan setelah proses pembekuan selesai. Nah, hasil beku atau koagulum digiling untuk mengeluarkan kandungan airnya. Tujuannya itu seperti itu. Nah, mengeluarkan sebagian serum, membilas, membentuk lembaran tipis, dan beri garis batikan pada lembaran. Nah, terus karet tadi yang sudah digiling, ya, karet yang sudah beku tadi itu digiling, kemudian ditiriskan di ruang terbuka dan terlindung dari sinar matahari selama 1-2 jam. Setelah itu diasap. Nah, diasap ini itu tujuannya nanti itu menghambat pertumbuhan jamur. Sebenarnya itu. Tapi nanti juga hasilnya akan mempengaruhi warna. Jadi nggak apa-apa. Nah, warna khas coklat karet itu berasal dari pengasapan. Sebenarnya asap itu adalah pengasapan, tujuannya itu untuk menghambat jamur pada permukaan lembaran karet. Terus setelah itu disortasi. Nah, proses sortasi ini dilakukan secara visual berdasarkan warna, kotoran, gelembung udara. Jadi kalau semakin banyak gelembung udara itu semakin jelek. Jadi dihaluskan, disortasi, disendirikan. Nah, itu sudah diatur oleh negara pada SNI 06-001-1987. Nah, setelah disortasi jadilah bahan baku yang sudah siap pakai karet alam. Jadi nanti tugasnya kalian cari SNI 06-001-1987 dan juga proses pengolahan karet sintetis. Ya, demikian ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.